muncul wali kota terbaik dunia, namanya Joko Widodo di Solo. Pak Jokowi ini tidak diragukan lagi seorang yang tulus hatinya, betul-betul dirinya itu diperuntukkan untuk melayani masyarakat. Pasar ngecek, belusukan di pasar. belusukan karena naiknya harga 500. Itu kan penyebabnya banyak, bisa aspek produksi, bisa distribusi, dan mungkin juga karena berseberangan pilihan politik, bukan karena nggak suka terhadap kinerja. Ya, bisa jadi juga kan kita kan survei itu kan bisa perlu kita lihat juga itu kan yang disuruh kan persepsi publik, artinya kan pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Paradigma TV dimanapun Anda berada, hari ini jumpa lagi dengan saya Deddy Hermansyah untuk melanjutkan program podcast kita. Hari ini tamu kita sangat spesial, yaitu Ketua Umum Kibar Indonesia, Bang Laude Budi. Ya, hari ini Bang Laude Budi akan berbincang-bincang dengan kita tentang sejumlah hal, utamanya apa itu Kibar, bagaimana kiprah Kibar selama ini dan selanjutnya seperti apa. Kita akan berbincang-bincang dengan Bang Laude Budi. Halo Bang, apa kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang Kibar Indonesia. Saya sudah beberapa kali juga membaca berita tentang Kibar Indonesia dan kiprahnya selama ini, utamanya kan tentang bagaimana menjelaskan atau mensosialisasikan tentang ide-ide kebangsaan kepada anak-anak muda, tetap ke masyarakat gitu kan. Betul. Nah mungkin pemirsa Paradigma TV ingin tahu Kibar Indonesia itu apa? Ya, jadi Kibar Indonesia itu sebuah organ relawan. Kami berkumpul untuk mencari cara agar Indonesia ini lebih maju lagi. Caranya adalah dengan menghadirkan pemimpin terbaik dalam konteks gubernur, dalam konteks presiden yang punya kompetensi yang memadai sehingga bisa menghasilkan terobosan-terobosan pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itulah gagasan awal tentang Kibar Indonesia. Berarti Kibar Indonesia ini statusnya sebuah organisasi LSM atau apa Bang? Secara kalau legalnya ormas. Ormas. Ya. Secara struktural ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia apa gimana? Ada di 7 provinsi dan banyak juga kabupaten, tapi kita utamanya itu memproduksi pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, pencerahan lah, agar masyarakat punya modal berpikir tentang keadaan bangsa, siapa yang bisa terbaik untuk dijadikan pemimpin dalam konteks gubernur atau dalam konteks presiden. Artinya ya ini untuk mendiskusikan bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan. Betul. Ya kan? Baik dari skala gubernur, bupati, bahkan skala presiden kan. Betul. Nah, Abang bisa jelaskan nggak kapan Kibar ini berdiri dan sejarahnya seperti apa gitu? Jadi pada tahun 2012 itu kan terjadi kejenuhan di masyarakat karena pelayanan dari birokrasi itu dirasakan kurang memadai, lambat, susah. Sebagai contoh saja dulu tuh kan kalau ada yang sakit dari masyarakat miskin, itu kan harus membawa namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi orang yang sudah di rumah sakit, suratnya diproses, tanda tangan RT, RW juga harus ke dinas kesehatan, sehingga ini merepotkan sekali. Kalau terjadinya hari Sabtu Minggu kan repot sekali. Nah, sehingga dan banyak aspek-aspek lain yang terkait dengan pelayanan birokrasi. Nah, kemudian muncul wali kota terbaik dunia, namanya Joko Widodo di Solo, di mana hal-hal yang menjadi penghambat pelayanan kepada publik ini justru diterobos oleh beliau melalui misalnya dulu kan namanya beasiswa itu
sepertinya sedikit aja yang dapat. Nah, beliau mengupayakan semua masyarakat bisa mendapatkan yang betul-betul memang tidak mampu. Ada pemerataan keadilan. Ada pemerataan, ada kesempatan lah bagi generasi muda untuk mengenyam masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang baik. Nah, itulah yang kemudian mendorong kami untuk sosialisasikan beliau untuk jadi gubernur DKI. Alhamdulillah beliau menang dan diimplementasikan gagasan-gagasan yang beliau inginkan dalam konteks pemerintahan DKI. Ya, artinya tahun 2012 ada pergantian kepemimpinan di DKI. Betul. Dan Kibar ini lahir mengendorse Bapak Joko Widodo. Iya, jadi pada awalnya Kibar ini merupakan sekber, sekretaris bersama relawan-relawan Pak Jokowi Basuki yang ada di DKI. Nah, setelah beliau dilantik, kemudian kita membuat sebuah lembaga atau organisasi relawan yang bernama Kibar Indonesia. Kibar Indonesia itu sendiri namanya sebenarnya berasal dari ketika putaran kedua Pilkada DKI itu, kan semua partai ke sebelah. Sedangkan Pak Jokowi partainya tidak bertambah, hanya dua. Muncullah pertanyaan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi bagaimana ini? Semua partai ke sebelah, koalisinya lari ke sebelah semua. Kemudian Pak Jokowi mengatakan tidak masalah, kita koalisi bersama rakyat. Nah, disingkat itu namanya Kibar. Gitu ceritanya. Jadi Kibar Indonesia ini ibaratnya tidak bisa dipisahkan dengan Pak Jokowi lah. Ya, jelas. 2012, 2014, 2019 selalu bersama Pak Jokowi. Betul. Tentu muncul pertanyaan ini. Kira-kira apa yang mendasari Kibar ini selalu mengendorse Pak Jokowi atau selalu mendukung Pak Jokowi? Tentu tadi kan konteksnya kan soal kepemimpinan dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan apa kelebihan Pak Jokowi ini dibanding figur-figur lain. Nah, contohnya kan waktu di DKI misalnya kan Fauji Bowo misalnya kan petahana. Betul. Abang bicara tadi hampir semua partai politik ke sana. Nah, justru Pak Jokowi kekuatannya waktu itu relawan. Di antaranya relawan, bersatunya relawan dengan partai kan politik. Menjadi relawan waktu itu. Nah, apa nih keunggulan Pak Jokowi kira-kira sejak itu dan sampai hari ini mungkin ya? Pak Jokowi ini tidak diragukan lagi seorang yang tulus hatinya. Betul-betul dirinya itu diperuntukkan untuk melayani masyarakat. Lebih dari itu, beliau ini punya kompetensi, yaitu mencari cara agar semua masyarakat itu bisa terlayani dengan cepat, biaya murah, dan jangan dipilih-pilih. Nah, yang ketiga adalah beliau ini rajin mengunjungi masyarakat sebagai sumber inspirasi untuk membuat kebijakan. Karena banyak juga pemimpin itu kalau ceramah, kalau paparan kan sepertinya bagus semua, tapi di lapangannya suka nggak sesuai. Nah, Pak Jokowi ini keistimewaannya keseimbangan antara kebijakan dengan pemeriksaan terhadap kenyataan di lapangan. Itu yang kemudian beliau diapresiasi di Jakarta, kemudian bisa jadi presiden bahkan 2 periode. Dan pola kerjanya kan begitu terus. Begitu terus itu artinya kebijakan diimbangi dengan eksekusi dan pemeriksaan di lapangan. Artinya Pak Jokowi ini selalu turun ke masyarakat. Betul. Ya kan. Apa dulu kan ada istilahnya itu yang belusukan. Ya, sampai sekarang. Sampai hari ini kan Bapak Jokowi itu kan belusukan. Artinya ini sebuah baru pulang dari Afrika Selatan langsung ke pasar juga tuh. Selalu bertemu rakyat kan. Betul. Kita lihat juga kan di video-video yang sekarang kan orang bisa ngecek hampir tiap hari kan di YouTube, di media sosial kan, gimana penerimaan masyarakat itu terhadap Pak Jokowi sangat antusias ya kan. Kekuatan belusukan tadi. Artinya pola kerja ini yang sejak di Solo ya, saya lihat sama di Jakarta juga, ibaratnya itu sebuah apa istilahnya, gaya kepemimpinan yang selama ini kan seolah-olah orang dalam pandangan masyarakat ya menurut saya ini kan kalau
pejabat turun kan selalu dijaga ketat. Ya, betul. Dipagari, Betul. sangat dijauhkan dengan rakyat. Memang di sampai kepemimpinan Pak Jokowi itu yang ini yang seolah-olah antitesa dari kepemimpinan sebelumnya. Ya. Justru yang paling penting dari Pak Jokowi ini kan memeriksa fakta kenyataan di lapangan. Karena begini, sebagai contoh saja, kita bicara pertumbuhan ekonomi, kemajuan Indonesia, tapi kan buat ibu-ibu ukurannya harga di pasar. Itulah yang kemudian Pak Jokowi senantiasa ke pasar ngecek Belusukan di pasar. Belusukan karena naiknya harga 500. Ya. Itu kan penyebabnya banyak, bisa aspek produksi, bisa distribusi, bisa dimainkan oleh pedagang. Nah, dengan beliau langsung memeriksa harga itu, otomatis birokrasi yang bekerja terhadap pengendalian harga ini akan meneliti komponen-komponen yang menjadi titik persoalan. Apakah di supply-nya? Soalnya diperiksa terus nih, gawat kita. Kira-kira begitu. Artinya ini pejabat terkait ataupun pihak-pihak terkait itu kan tidak bisa lagi berbohong. Tidak bisa lagi berbohong. Karena secara langsung Pak Jokowi itu mengecek di lapangan. Dan ngeceknya terus-terusan. Jadi tidak bisa yang sifatnya pencitraan. Ya kan? 1 kali 2 kali harga stabil. Kemudian bisa dijadikan kesimpulan karena dicek terus, maka kestabilan itu harus sifatnya terus-terusan. Karena belusukan ini yang kemudian menjadi pengontrol kerja birokrasi. Sejauh ini kalau saya bilang menurut Bang Laude ini evaluasi kan tadi udah baguslah soal belusukan dan segala macam dari Jakarta, ya kan kemudian jadi presiden. Nah, ini kan Pak Jokowi kan di hujung masa jabatan ini. Tentu kan belusukan tadi kan salah satu banyak orang yang hampir mayoritas masyarakat ya. Ini kan kepuasan publik kan 80% di berbagai survei terhadap kerja-kerja Pak Jokowi. Kalau Bang Laude sendiri melihat evaluasi 9 tahun yang kan 2024 udah mau berakhir Pak Jokowi ini, bagaimana kerja Pak Jokowi ini, walaupun ya bagi hasil lembaga survei 80%, kan banyak juga pihak-pihak yang menilai bahwa PR yang menjadi harus dievaluasi dari kinerja Pak Jokowi kan banyak juga. Kalau Kibar sendiri melihat itu apa? Jadi yang paling mendasar yang dihadirkan oleh Pak Jokowi ini adalah suatu pondasi tentang Indonesia yang memungkinkan Indonesia ini bisa jadi negara maju. Yang pertama, dulu kita selalu mengeluh biaya logistik Indonesia ini kategorinya mahal karena perpindahan barang dari satu tempat dengan satu tempat itu biayanya mahal. Hari ini alhamdulillah perpindahan barang dari satu tempat, adanya jalan tol, adanya tol laut, adanya konektivitas udara, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, bahkan sampai ke perbatasan, perpindahan barang itu harganya murah. Nah, sehingga pembangunan tentang titik-titik ekonomi itu tidak harus di Jawa, tapi juga bisa di banyak tempat karena memindahkan barang dari pabrik tersebut, katakanlah ke pelabuhan, katakanlah ke pasar yang ada di perkotaan, itu tidak membebani industri tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah Indonesia merasakan pembangunan merata di seluruh pelosok. Karena begini, tidak bisa juga kita hanya mengharapkan Indonesia maju, tapi dinikmati hanya sebagian dari masyarakat. Pembangunan itu harus hadir ke seluruh masyarakat. Nah, Pak Jokowi kan sebutnya Indonesia sentris. Perbatasan, terluar, terpinggir, tertinggal itu mendapatkan perhatian melalui kepres tertentu. Bahkan tidak terbayangkan, desa 70.000 itu mendapatkan alokasi dana yang juga tidak kecil, 450 triliun dialirkan kepada desa, sehingga desa juga mulai membuat perencanaan-perencanaan pembangunan di tingkat desa. Nah, sehingga muncullah kepuasan itu karena seluruh rakyat merasakan dimanapun dia berada bahwa negara hadir membangun tempat kita juga. Itu yang sekarang kita
alami, sehingga muncul kepuasan 80% tadi itu. Berarti pembangunan di era Pak Jokowi ini merata. Kalau dulu kan ada istilahnya Jawa sentris. Ya. Jadi pembangunan itu hanya terpusat di Jawa. Betul, Misalnya, karena infrastrukturnya yang paling memadai ya memang di Jawa, kan begitu. Bahkan di desa-desa itu kan jalan-jalan rusak. Betul. Tapi sekarang kan sampai Papua kan udah mulai pembangunan sampai Papua sana kan kita lihat juga ada konektivitas antar kabupaten di Papua kan dibangun juga oleh Pak Jokowi. Walaupun orang ada yang bertanya juga, kenapa itu ekonominya belum tumbuh tapi dibangun jalannya? Pak Jokowi berpikir sebaliknya, kita harus bangun jalannya supaya dimungkinkan pembangunan bisa tumbuh. Karena tanpa ada infrastruktur yang memadai, siapa yang mau membangun pertanian, perkebunan, ataupun industri di sana? Wong jalannya aja repot sekali, biayanya tinggi, rusak terus mobil di jalan. Termasuk kata orang yang sering dikritisi ini kan membangun IKN, Bang. Kok bangun IKN kan dari hutang lagi? Maksud saya kan dari pengkritik Pak Jokowi ini kan ngapain membanggakan infrastruktur tapi bangunnya kan dari hutang, kira-kira begitu. Kalau Kibar itu pembelaannya seperti apa itu? Jadi begini, kita itu jadi seorang pengusaha misalnya, bisa juga membangun usaha kita itu melalui akumulasi keuntungan, ya kan? Cuma harus dipahami bahwa akumulasi keuntungan itu tidak tumbuh dengan cepat, butuh proses. Karena butuh jumlahnya. Yang paling semua pengusaha besar itu pada dasarnya menambah kekuatan pengembangan usahanya itu lewat pinjaman ke bank misalnya. Pertanyaan intinya sebenarnya bukan hutangnya. Hutangnya itu untuk apa? Ya, kalau saya misalnya kekayaan saya 100 juta, kemudian saya pinjam 60 juta, aset saya menjadi 300 juta, kan bagus. Beda kalau saya pinjam 60 juta itu saya beliin mobil, saya jalan-jalan ke Eropa, tidak ada suatu feedback balik. Ini kan dialihkan ke hal-hal yang produktif. Ini hal-hal yang produktif sehingga masyarakat ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh kan berarti pajak, pajak usaha, PPN, pajak penghasilan. Dan itu semua akan kembali lagi kepada negara. Dibuktikan oleh kemampuan bayar sebenarnya. Nyatanya kita dikenal sebagai negara yang berkemampuan membayar hutang tidak pernah terlambat. Dan aset kita luar biasa tumbuhnya. Dibandingkan dengan zaman SBY, aset negara Republik Indonesia itu berkali lipat perkembangannya. Dibandingkan dengan hutang, asetnya ini yang kemudian lebih besar. Freeport kita bisa beli. Sahamnya mayoritas. Iya, usaha-usaha yang ada. Apalagi sekarang kan keinginan Pak Jokowi untuk hilirisasi nikel misalnya. Betul. Hampir sekarang kan seluruh dunia kan menginginkan lagi gencar-gencarnya kan sosialisasi produk kendaraan listrik. Betul. Misalnya Elon Musk dengan Tesla segala macam kan sosialisasikan seluruh dunia. Padahal bahan dasarnya kan untuk bahan bakarnya kan ada di Indonesia. Ya, jadi Pak Jokowi itu ingin sekali Indonesia ini menjadi suatu rantai pasok dunia di bidang kendaraan listrik. Di mana produksi terhadap baterai diantaranya itu diandalkan kepada negara Indonesia. Sehingga kalau Indonesia ini ada apa-apa, seluruh kendaraan listrik dunia berhenti, kira-kira begitu, karena baterainya dari Indonesia. Dan yang harus diingat itu kan nilai tambahnya luar biasa, ya kan, jumlah pekerjaan yang akan tercipta, pajak yang akan kita terima, kemudian mungkin APBN kita juga akan jadi besar sekali, gitu, akibat dari keberhasilan hilirisasi itu. Tapi mungkin nggak itu terjadi itu pembangunan pabrik baterai di Indonesia itu? Kan kenyataannya kemarin itu bangun di Thailand kalau nggak salah, di Vietnam. Iya, jadi begini. Ini kan baterai. ada istilahnya pembangunan itu kan ada tahapannya. Yang pertama kan
yang terdekat harus dicapai itu kan yang namanya smelter dulu, ya kan. Setelah smelter baru dibaca tahapan-tahapan selanjutnya. Namanya industri itu kan akan mengikuti sumber industrinya. Sekiranya Indonesia kemudian berhasil menjadi supply chain, rantai pasok penyedia baterai di dunia ini, otomatis akan berpusat di sini. Pasti pindah juga ke Indonesia dengan sendirinya. Pengusaha kan cari tempat murah. Nggak mungkin dia akan mempertahankan ada di suatu tempat di mana barang juga harus diantar dengan butuh biaya lagi. Butuh biaya lagi untuk transportasi distribusinya. Lebih baik langsung aja kita bikin di negara di mana sumber daya tersebut tersedia. Ya walaupun belum terwujud tahun ini mungkin, tapi niat itu kan sudah ada. Makanya penerusnya harus yang sebangun pikirannya dengan Pak Jokowi. Itu juga yang perlu kita diskusikan ini, Pak. Nah, artinya kan sejauh ini evaluasinya kinerja Pak Jokowi, Kibar menilai sejalan dengan hasil survei itu 80% kepuasan publik, mulai dari pemerataan pembangunan segala macam. Ya memang walaupun ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan, itu ada 20% itu kan. Ya. Dan mungkin juga karena berseberangan pilihan politik, bukan karena nggak suka terhadap kinerjanya. Ya, bisa jadi juga. Kan kita kan survei itu kan bisa perlu kita lihat juga. Itu kan yang disuruh kan persepsi publik. Artinya kan pandangan. Itu kan pandangan orang tentang kinerja kan tidak selalu sejalan lurus. Bisa juga dipengaruhi oleh pilihan politiknya. Dan sebagainya. Nah, ini kita bicara kan evaluasinya kan Pak Jokowi udah bagus. Kira-kira Abang melihatnya sosok seperti apa, kriteria, syaratnya yang harus dimiliki oleh calon pengganti lah bahasanya kan, penerus atau apapun istilahnya, yang jelas pemimpin setelah Pak Jokowi. Nah, Kibar melihatnya sosok seperti apa yang kita butuhkan memang selanjutnya?